Mana Mas Bram? Panggil. Ya Pak, panggil dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah. Ini putri-putri Duyung. Dan ini putranya Pangeran Kodok. ya. Pangeran Kodok ya Allah. Pangeran Masya Allah. Pangeran Kodok. Putra Duyung. Putra. Terima banget putra. Putri Duyung, Putra Duyung. Tuh, ini biar enggak Mas Aji biar kelihatan sini Mas, geser sini Mas. Ini mas. Kalau kesana semua malah enak nih, tapi nggak kuat juga. Oke saudaraku, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dikira ini kali. Udah di sini. Bismillah. Rabbi Allah, hasbi Allah. La quwata illa billah. Bismillah. Rabbi Allah, hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. Iktasamtu billah fawattu amri ila Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Oke, monggo dibuka, Mas. Mas Abu. Ustaz mana? Di sini. Biar ke sini. Saya nggak kuat AC, Pak. Oh, nggak kuat ya? Rasanya dingin sekali. Gitu. Maaf, Mas Abu mungkin bisa mengawali. Situ aja Pak. Oke, dibuka Mbak Taza boleh. Acara. Ustaz aja. Bu Ustaz. Ustaz aja, Pak. Ustaz aja dulu. Ya, setelah Ustaz baru saya. Ustaz aja dulu. Enggak, Mang. Bu Amel, ayo Bu Amel. Ustaz, sepuh ini sepuh. Reza, ayo Reza. Loh kenapa? Jangan saya Kan Bu. kemarin udah latih. Terus latihan lagi. Oke, Abu, coba. Haji. Aji. Saya sama Ayo. lebih muda, lebih muda. Ayo. Silakan. Bapak aja. Oke, saudaraku. Inilah contoh orang-orang yang sangat lemah gitu ya, dalam komunikator. Terbukti itu kan gitu. Oh, suruh buka aja begitu. Itu menunjukkan kelemahan, ya kan? Oke, saya mau supaya Reza kuat. Ayo Reza, buka. Bismillah. Kan ada itunya, ada anunya. Ada apa namanya? Sudah acaranya udah. Buka. Kan kemarin udah latihan aja. Ini mau saya latihan lagi. Iya, ya nggak apa-apa. Ini saatnya kita latihan. Lagi Pak Ustaz tuh. Ya, tuh meeting hari ini kan. Oke, dibuka dulu. Bismillah. Yang kencang suaranya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah. Kita bisa berkumpul di belakang untuk acara meeting pagi hari ini. Rangka juga administrator dan komunikator, evaluator, dan semoga kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian cuma itu. Dan semoga
Udah, buat aja gantian buat aja. Enggak. Oke. Udah gitu aja. Ya udah itu bagus, pembukaan yang bagus. Belum Apa-apa. belajar dari kemarin. Udah belajar. Ya prosesnya, apalagi yang sudah lama di sini harusnya sudah ahli lah. Tapi itu suatu keberanian yang harus dikedepankan. Karena apa? Kalian tuh mau dilatih jadi administrator, sebagai komunikator dan evaluator. Oke, berikutnya. Jadi acaranya apa aja Mas? Pertama Administrator, komunikator, nah. evaluator. Oke, sekarang apa yang dimaksud administrator? Apa Mbak? Coba lihat di itu, di Google. Dibuka coba. Oh, saya bukan apa Pak ya? Enggak mungkin juga saya. Administrator ada kan? Di AI kan ada tuh. Apa? Udah ketemu? Ada yang ketemu? Coba, siapa yang sudah ketemu? Hah? Administrator adalah Coba yang kencang. seorang yang bertanggung jawab Hmm. untuk mengelola dan menguasai sesuatu sistem, jaringan, atau organisasi. Mereka memiliki akses penuh untuk mengatur dan mengontrol sumber daya, mengatur keamanan, dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar. Oke, itu administrator. Coba dengan bahasa yang lebih sederhana apa lagi? Mas Abu apa Mas? Yang di situ Mas? Administrator adalah orang yang tugas mengurus, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi atau sistem suatu organisasi, baik di bidang perusahaan, pemerintahan maupun teknologi. Oke, itu kita akan bagi menjadi sebenarnya dua pemahaman ya. Administrator itu yang ngurusi administrasi gitu dulu deh. Disederhanakan dulu ya. Yang ngurusi administrasi itulah administrator. Administrasi tentang apa misalnya tentang DHBH. Yang ngurusi administrasinya siapa? Yang membuat laporan siapa? Itulah namanya administrator. Ini dimudahkan aja. Misalnya administrator di DHBH siapa? Bataza. Ya. Di administrator dibagi-bagi lagi gitu. Yang ngurusin di petty cash lebih spesifik ya, lebih kecil lagi. Siapa? Terina. Jadi ngurusi administrasi yang berkaitan dengan petty cash. Yang ngurusi administrasi bagian MDM siapa? Mas Abu sama Mbak Amel. Mas Abu sebagai sekretarisnya, Mbak Amel sebagai bendaharanya. Jadi yang bendahara terkait dengan administrasi keuangan. Nah, sekretaris yang ngurusi bagian administrasi kelolaan, misalnya bikin undangan, mungkin menentukan siapa yang mau jadi pimpinan, tahlil misalnya gitu. Siapa yang mau ceramah, terus pemberitahuan ke anggota, ke jamaah, itu sekretaris. Seperti itu. Terus satunya lagi apa? Komunikator. Tadi yang sudah dipahami apa? Administrator. Ya, yang kedua komunikator apa komunikator? Komunikasi. Apa Mas? Komunikator. Apa tadi komunikator? Orang yang suka ngobrol gitu aja Pak, komunikator. Ya. Coba bahasa yang apa? Untuk menyampaikan informasi. Orang yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi. Jadi itu komunikator. Informasi apa? Ya informasi yang terkait dengan tata kelola. Ya. Tata kelola usaha bisa diterapkannya dalam DHBH ya mengkomunikasikan gitu kan. Oke. Terus paham ya?
apa komunikator tuh? Orang yang memiliki kemampuan komunikasi. Kalau komunikatif artinya apa? Eh? Komunikasi. Iya, yang aktif komunikasi. Misalnya, ini Bapak ngundang nih. Hari ini kita ada acara ini, pertemuan. Oke Pak, itu namanya komunikatif tuh, menjawab tuh. Orang meneng boy, kan gitu. Misalnya Bapak di undangan itu tidak tercantum acaranya. Kamu tanya, acaranya apa ya Pak meeting hari ini? Itu namanya komunikatif. Kalau ditanya misalnya, Haji mulai mengerjakan apa namanya absensi ya tentang ujung, misalnya gitu. Siapa? Saya harus belajar sama siapa Pak? Misalnya begitu. Komunikatif. Kalau ada sesuatu disampaikan ke grup, misalnya ada pasien yang mengeluh misalnya, sampaikan di grup. Leadership boleh apa di Bapak, sampaikan. Ini hari ini ada persoalan, ada pasien komplain misalnya. Itu namanya komunikatif. Mencatat, dicatat, disampaikan. Itu yang disebut komunikatif. Jadi ini kan DHBH sudah terlatih meeting setiap bulan. Kasusnya kan gitu. Tapi ketika meeting setiap akhir awal bulan itu cenderung pada tidak mengerti apa yang dimitingkan. Karena apa? Biasanya ada yang pura-pura nangani orang, nangani pasien, sehingga tidak ikut kan gitu. Nah, yang tidak ikut tuh nanti nggak membaca hasil meeting. Misalnya Mas Abu bikin resume nih, notulen meeting hari ini kan gitu. Tapi mereka nggak baca, jadi nggak paham. Kemudian, pokoknya banyak yang tidak hadir gitu kan ya. Akhirnya sudah hampir 4 bulan apa ya, kita mencoba mengambil cara meeting kelompok kecil. Jadi lebih ke apa? Diklat. Nah nih, dulu bertiga nih, meeting bertiga aja nih, menyampaikan apa temanya. Temanya tentang administrasi. Kita meeting bertiga, kalian lebih fokus kan gitu. Jadi fokusnya masing-masing. Misalnya Haji ikut diklat, Reza, kemarin juga Reza waktu meeting juga kayaknya lebih fokus ya ke Bapak ya, genjot lah gitu. Itu lebih ke situ. Jadi yang mereka yang tidak berkenan untuk meeting terhindar dari penderitaan. Kan kalau meeting kan kalau nggak suka meeting kan gelisah, takut ditanya. Biasanya kan gitu. Kalau ketemu Bapak takut ditanya nanti apa ya ditanya, kan gitu. Tanya kolesterol apa? Kan biasanya gitu ya. Karena nggak bisa, nggak pernah belajar, akhirnya ketemu Bapak jadi malas. Kalau ada Bapak menghindar gitu. Iya. Coba kolesterol berapa? Yang normal tuh berapa? Misalnya J berapa J kalau kolesterol tuh? 200. Nah, kalau 240? Jadi ya. Nah itu sudah paham belum? Lah ketika dimeetingkan secara bersama-sama, mereka tuh nggak fokus. Makanya seringkali ditanya tuh nggak bisa. Karena makanya sekarang dibuatlah meeting per persoalan lah, permasalahan. Reza kemarin digenjot tentang garam supaya paham maksud dan tujuannya. Karena apa? Mungkin kalau dijelaskan secara keseluruhan mereka nggak kurang paham gitu. Makanya digenjot Reza, ini tujuannya begini, kita punya program begini, akan begini, kamu harus begini. Itulah
artinya apa? Lebih fokus kepada petugas apa. Nah sekarang kita sudah 4 bulan kalau nggak salah ya berlangsung itu, dan terakhir 2 bulan terakhir kayaknya nggak ada aktivitas, nggak ada meeting. Padahal meeting itu penting. Makanya dibuatlah grup ini, grup administrator dan komunikator. Seperti itu. Makanya ini ajang untuk berlatih. Misalnya gini, kayak udah 2 bulan yang lalu, Teh Lina agar membuat evaluasi. Untuk evaluasi itu sebagai evaluator. Mbak Amel agar membuat laporan administrasi apa? MDM. Itu belum ya, belum dibikin ya? Udah belum? Sudah. Oke, ya seperti itu. Nah, Aji udah bikin belum belangkonya? Belum. Nah, ini nanti kita susun bareng coba ya. Oke, berikutnya sekarang terkait dengan meeting ini, adakah jadwal yang sudah dibikin itu dijalanin? Dulu kan ada program kerja tuh, jadwal program kerja itu masih berjalan nggak? Yang piket, nah itu kan daftar piket dulu kan yang bikin Mbak Amel tuh, terus Bapak perbaiki kan gitu ya, disempurnakan. Itu berjalan nggak? Berjalan. Ada Ya yang di luar. Itu yang di luar yang Nah. dalam sini pasti ngerjain semuanya, piket isi yang kotor, bikin rapat lengkap, nyiapin apa, Nah, lengkapan tabel. Yang di luar mungkin ya enggak. ya tapi kan nggak, ya itu harus dievaluasi. Maksudnya gini loh, jelas juga masih gini, caranya begini. Berarti ada yang namanya laporan bulanan, kan makanya gitu. Kan tiap akhir bulan kepala cabang khususnya itu harus membuat laporan evaluasi SDM. Ya, itu harus dibuat. Contohnya gini, ini contohnya evaluator ya, kan sudah dibuat jadwalnya tuh. Terus ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan yang direncanakan, itu terpaksa ada evaluasi. Jadi Mas Abu bikin gini misalnya, jadwal yang sudah dirancang, pembagian tugas yang sudah dirancang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kayak gitu misalnya. Itu membuat evaluasi. Siapa yang mengevaluasi? Ini lagi modal latih. Siapapun harus punya kemampuan evaluasi. Oleh karena itu program yang ini sekarang Bapak sampaikan adalah sosialisasi yang tadinya 5M menjadi 7M. Yang tadinya 5 miliar menjadi 7 miliar. Apa aja itu 7M? Oke, dari Mbak Amel. 1 dulu nih, kan urutannya harus nih biar pas. Poin 1, 7M, 7 miliar. Membersihkan semua yang kotor. Satunya adalah memulai kegiatan dengan berdoa hari itu. Ya kan? Membuka, menutup atau memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Kan itu. Nomor 1 tuh. 1, ketika memulai suatu pekerjaan harus dengan pendeknya tuh basmalah gitulah ya. Mengakhiri dengan hamdalah. Nah di basmalah itu nanti dikembangkan kemana-mana tuh. Dikembangkan kemana-mana sampai yang seperti kita amalkan tadi. Ada doa basmalah kan gitu. Itu pengembangannya. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, Mbak Taza. Membersihkan semua yang kotor. Membersihkan semua yang kotor. Apa aja, Mbak? Yang kotor apa aja? Ya lantai yang kotor, ya kan? Etalase yang kotor, gelas yang kotor, kaca yang kotor. Pokoknya semua yang kotor dibersihkan. Judulnya kan di poin kedua itu.
membersihkan semua yang kotor. Itu secara fisik. Secara batiniahnya, spiritualnya, bersihkan hati yang kotor dibersihkan, pikiran yang kotor dibersihkan, gitu. Ya, apa saja yang kotor dibersihkan. Yang ketiga, Teh Lina, Memperbaiki semua yang rusak. memperbaiki semua yang rusak. Yang rusak apa biasanya? Kipas, Kipas AC, angin, kopka, Dispenser. ya dispenser Pak di atas, rusak, di atas rusak. ya. Berapa hari itu? 3 hari. Netes mulu bocor. Ya, itu Suka kamar diperbaiki. basah. Ya contohnya gitu tuh. Tapi kalau apa harus dikasih segera? Ya enggak juga lah. Memperbaiki semua yang rusak, ya segera dilaksanakan, diperbaiki. Udah diperbaiki, udah 3 kali. Nyoba. Sudah. Nyoba. Tapi netes mulu Pak. Yang panasnya ya udah Tidak terakhir. hanya minta ini kita ganti. Gimana? Udah Kita kita di lab. Nanti lusuh lah kita. Kita buat evaluasi, mengingat sudah dibersihkan, sudah diperbaiki, belum juga mampu, maka Beli yang baru. dianjur. Mau misalnya mengajukan untuk dibelikan. Di rumah juga kan banyak itu, Ada. Ada. banyak di rumah itu. Yang Hah? bulan dari mana? Itu dikasih 3 ya. Jadi 1, memulai dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Berdoanya apa? Nah itu nanti berkembang banyak ya. Kedua, membersihkan semua yang rusak, membersihkan semua yang kotor. Ya, 3, memperbaiki semua yang rusak. 4, Mas Tebu, Melengkapi semua kelengkapan. melengkapi semua yang diperlukan. Bukan Perlu apa? Dilengkapin. Oh, kita butuh pewangi nih, dilengkapi, dibelikan, kan gitu. Kita butuh sapu nih, sapunya rusak. Yang rusak tadi kan apa? Oh, sapunya rusak, diperbaiki kan bisa dibelikan. Masuk dalam kelompok melengkapi semua yang diperlukan. Perlu apa nih ya? Oh, ordernya kok kebuka nih, nanti ada yang nginjen. Dilengkapi. Melengkapi semua yang diperlukan. Perlu apa yang diperlukan apa aja? Sama halnya misalnya ini kaitannya dengan usaha DHB. Terus yang diperlukan pada diri kita apa? Misalnya melengkapi yang diperlukan. Saya perlu gincunan misalnya. Ya beli gincu. Kan gitu. Ya. Saya perlu belajar ilmu administrasi, ya belajar. Semua dicukupi. Pokoknya semua yang terkait dengan program ujung lengkapi. Oke, yang keempat, kelima apa aja? Merapikan semua yang berantakan. Merapikan semua yang berantakan. Meja berantakan enggak? Meja, kasur berantakan enggak? Tempat tidur berantakan apa? Hati kita berantakan enggak sih? katakan Paman. Dirapikan, pokoknya berantakan dirapikan. Di dapur melihat yang berantakan, misalnya kayak gini, contohnya nih, ya kayak gini nih, kayak gini nih, ya. Berantakan meja, dirapikan gitu. Iya, yang berantakan Bapak. bukan Tadi pas pertama dilengkapi. Iya ini contoh maksudnya contoh. Wah ini kok miring-miring kayak gitu, dirapikan, dilurus. Kayak gitu maksudnya. Ya memang gitu. Maksudnya gitu. Ini kok begini ya? Kita gimana ya? Nah, kita harus ini misalnya gitu. Nah, dirapikan. Maksudnya begitu. Jadi ada yang berantakan dirapikan. Itu nomor 5. Oke, nomor 6. Apa? Mas Aji. Meminimalisir. Apa? Meminimalisir. Gaya. Apa?
meminimalisir pengeluaran. Yang ada. Ini nggak ada plastiknya, contohnya ini kan. Meminimalisir biaya Iya, iya. atau apa itu? Jadi yang kira-kira biaya, misalnya lampu nyala, listrik dipasangin gak dipakai masih nyala masih, Iya. dimatikan. Kalau nggak perlu dimatikan, itu namanya Meminimalisir. meminimalisir. Ya, meminimkan biaya. Jadi apa sih ini? Kalau nggak dipakai dimatikan. Ya. Misalnya di dapur belakang, nggak penting nih, matikan. Gitu maksudnya. Ada yang pemborosan nggak sih? Misalnya AC nih, AC kalau nggak dipakai dimatikan, gitu aja. Ya. Jadi butuh pemahaman. Kalau sekiranya itu menambah biaya, dikurangi. Apalagi untuk meminimalisir biaya dan mengoptimalkan pendapatan. Terapannya seperti apa? Dengan pelayanan kan gitu dulu ya. Oh, misalnya tadinya orang mau backup 21 titik, biar 33 titik. Orang ngambil cuma backup, biar sekalian ngambil nama pijit. Itu mengoptimalkan pendapatan. Bagi kita pendapatan secara pribadi juga dapat, perusahaan juga dapat, mengoptimalkan. Oh, kita harus pasang iklan. Ikhtiar mengoptimalkan pendapatan. Ini kok repot-repot Bapak pagi-pagi ngurusin saya lagi asik-asik. Untuk mengoptimalkan. Karena gini, kalau nggak berbagi pemahaman, bisa siapa tambah boros. Contohnya gini, akhirnya keluar, repot kan perusahaan. Harus biar cari orang lagi, biaya lagi kan, diklat lagi. Jadi makanya dioptimalkan supaya perusahaan berkewajiban meningkatkan penghasilan terapis, wajib hukumnya. Itu tanggung jawab kalian sebagai pengelola. Itu maksudnya. Bapak mau seperti itu karena efeknya nanti sangat luar biasa. Ya, jadi meminimalisir. Coba. Meminimalisir Biaya. Iya, ya. Dan optimalkan pendapatan. Pendapat. coba terapannya dalam kehidupan gimana aja? Kamu aja misalnya aja. Terapannya dalam kehidupan meminimalisir. Saya makan berapa kali misalnya? Makan berapa kali ya? Alhamdulillah 1. Benar. 4. Saya makan 4 kali misalnya. Saya mau makan 2 kali aja misalnya gitu. Itu dalam ikhtiar meminimalisir biaya dan meningkatkan kesehatan kan gitu. Pasti nek meminimalisir ada meningkatkan itu. Misalnya saya mau puasa nih. Kan meminimalisir nafs kita ya untuk meningkatkan apa? Keimanan dan ketakwaan kita gitu. Oh, ngirit juga sekalian misalnya. Oh, ini termasuk juga ikhtiar ngirit karena bukanya kan cuma sekali. Tuh. Itu namanya di poin ke-6. Nomor ke-7. Supaya tidak terlalu lama. Poin ke-7 Tan. Hah? 7. Saya belum baca-baca. Kan sudah diklat. Iya, lupa lagi, Pak. Udah diklat, udah di share kemana-mana loh. Wah, sebenarnya saya nggak bawa, Pak. Meningkatkan kemampuan evaluasi. Gimana kami kemampuan evaluasi? Nah, ini yang dimaksud dengan evaluator tadi maksudnya.
meningkatkan kemampuan evaluasi Menanyakan kemampuan evaluasi. dengan berpedoman pada apa? Pedomannya pada apa, Ji? Satu, SOP. Urutannya dulu kan? Urutannya dulu dari atas, tata tertib, moto, 7M. SOP. Ya. SOP itu ada dua. Terapi dan Nah, SOP terapi dan manajerial. Itu pedomannya harus itu. Jangan berpedoman pada prasangka atau punya penilaian sendiri. Jangan, nanti bisa timbul persoalan. Yang muncul adalah kebencian, yang adalah diskriminat, yang merasa mendiskreditkan seperti itu. Kalau penilaiannya berdasarkan pribadi, kita punya pedoman dulu nih. Misalnya, wah itu ada yang tidak saling sapa loh. Misalnya nih, kenapa harus tegur? Karena apa? Kita punya pedoman apa? Misalnya ada orang tidak saling sapa nih, main cap misalnya gitu ya. Itu dilihat dari mana? Di moto apa? Ya disapa dong. Sapa senyum. Kan sojudis takeko berawasase sosan alteprom. Mana yang nggak cocok nih? Tidak sapa. Kan gitu. Kok tidak ada senyum? Ini berarti bermasalah dengan moto. Itu dasarnya. Jadi kita mengeluarkannya bukan dasar kebencian, bukan. Ini aturannya ada. Ketika ada orang saling sapa, wah ini berarti harus turun tangan nih, kepala cabang harus turun. Ada apa ini? Kenapa nggak saling menyapa? Harus begitu. Apa alasannya coba? Itu contoh. Terus misalnya lagi ada orang yang mengerjakan pasien, ini kamu bisa 2 jam. Itu apa? SOP-nya SOP terapi. Ada panduannya loh. Jadi kita tidak kayak dengan marah, dengan gelisah tanpa dasar. Loh, kita punya dasar. Oh, berarti ini melenceng dari SOP. Yuk kita perbaiki. Kayak gitu. Jadi Samen punya ketetapan hati itu. Oh, saya punya panduan loh di perusahaan ini. Dilatih SOP manajerial misalnya. SOP manajerial misalnya di kamar nggak ada jam. Itu apa itu SOP apa? SOP manajerial kamar, ruang terapi. Manajerial SOP ya, SOP manajerial pengelolaan kamar harus ada apa aja. Di situ ada jam, kok jamnya nggak ada ya? Misalnya, itu SOP manajerial. Itu ya. Oke, sekarang Bapak ingin mendengarkan kisah dari Mbak Mel. Monggo, silakan kalau mau. Kemarin Bapak sudah menawarkan untuk coba barangkali ada masukan kajian yang bisa disampaikan. Jadi jangan takut menyampaikan sesuatu yang kira-kira mengganjal selama itu berdasarkan satu, tata tertib, moto, SOP manajerial, SOP terapi. Pasti kena semua itu. Keluhan kalian pasti ada di situ. Nah, ketika keluhan itu ada di situ, kita menyampaikan ke semua di komunikasi dengan yang lain ada dasarnya. Ya, jangan misalnya dasarnya karena bisikan-bisikan tetangga misalnya, pada bisik-bisik tetangga, bukan itu. Ya, jadi apapun kalian di grup ini khususnya, Bapak akan melatih kalian menjadi komunikator, administrator, dan evaluator. Mengevaluasi, boleh dievaluasi apapun, karena mau dilatih evaluasi. Contohnya begini, evaluasi. Ini
tadi poin apa ya? Poin terakhir ya, evaluasi ya. Itu ada sebenarnya ditambahkannya poin 7 itu. Dengan jiwa besar dan kesabaran. Dengan jiwa besar dan kesabaran. Mengevaluasi itu harus dengan jiwa besar. Dadak gitu loh. Meluaskan hati, melapangkan pikiran dan perasaan. Diluapkan. Jangan jadi sempit. Sebenarnya kalau jadi evaluator hatinya sempit, pikirannya sempit, yang ada apa? Gedeg, marah. Marah boleh, asal marah manajemen. Marah manajemen itu boleh marah. Mas Abu, gimana sih jam tanggal berapa sekarang? Masa laporan belum dibikin? Oh sudah Pak. Nggak bisa marah. Berarti malah nggak beralasan. Tapi boleh marah ketika tanggal berapa kok belum dikerjakan? Boleh dong. Itu marah manajemen tuh. Berkaitan dengan manajerial. Tapi kalau marah-marah tidak berdasar. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini kebetulan Ustaz ngisi. Masuk. Alhamdulillah. Insyaallah nih Ustaz nih. Pagi jam 9 udah sampai sini. Luar biasa ini. Ya contohnya ini. Ustaz. Dari rumah kamu bisa bayangin dia berangkat dari rumah jam berapa? Mungkin bukan masalah bagi orang biasa bangun pagi. Tapi bermasalah bagi yang siang kan gitu. Oke, coba mulai dari Mbak Amer, silakan menyampaikan, jangan ragu-ragu. Tentang menu terapi harga, Pak. Nah, tentang harga gimana? Harga terapi refleksi. Nah, Harganya itu kurang ditambahin dikit gitu loh Pak. Dipasi jadi 100.000. Yang apa? Yang refleksi. Yang refleksi ya. Iya itu kan perlu tenaga juga refleksi Pak, harus kenceng. Gitu. Oke. Refleksi mana? 80.000 ya. Oke. Oke, satu dicatat ya Mas. Mana? Ini administrator harus punya catatan tuh Mas. Kajiannya. Oke, masalah price berkaitan harga. Oke. Sama pijit juga kan harganya hampir sama pekan yang juga. Sedangkan kalau pijit kan perlu tenaga yang power. Kalau bekam kan enggak begitu. Oke. Komisi dari pijitnya itu ditambahin. Ya. Ini maksudnya komisi dari bekam sama pijat. Iya kan hampir sama. Dulu kan masih lumayan ya 23.000. Iya Terus sedangkan sekarang bekam 23 titik itu komisinya 138. 27 berapa? Oke. Kalau komisi urut kan 30.000. Iya paling Cuma sisi sedikit 2.000. sedangkan Oke, paham. pijit perlu tenaga yang Satu ya. Sekarang evaluasi seperti apa? Satu, evaluasi berdasarkan tenaga yang digunakan, gitu ya? Iya kan? Pertimbangannya gitu. Tenaganya kan lebih besar ini. Waktu. Coba tenaga yang digunakan kira-kira berapa? 1 jam setengah paling maksimal 1 jam. 1 jam setengah. 20 menit. Oke. Terus berdasarkan tenaga, maka perlu nih ada kenaikan. Misalnya refleksi harusnya 100 supaya komisinya lebih besar kan itu ya. Oke, itu dari sisi internal. Mari kita evaluasi dari eksternal. Berapa pesaing kita harganya? Kalau di luar sana malah 100 lebih Pak. Sama waktunya berapa? 9 jam. 1 jam setengah, harganya 120-an. 125. Apa?
refleksi. Iya. 125.000 tapi waktunya 90 menit. Cuman kalau yang di bagian Ayo, buka, silakan. lebih ini Sekarang sini, gabung no. Gabung. Coba berapa di luar berapa? Coba ditulis di situ. Evaluasinya kan harus evaluasi pesaing juga harus ada. Jadi perbandingannya itu harus punya. Misalnya refleksi di luar berapa? Pijit di luar berapa? 130 Ditulis saja, ditulis dulu. Nanti kita survei. Karena di belakang itu ada pijit Cipanas, tulisnya gede banget 70.000. Udah tutup, Pak. Udah tutup. Udah tutup ya? Iya. Iya. Iya mungkin Bulan yang lalu. gitu ya. Di dalam ada juga Mas 90.000. Ya. Jadi kalau masuk sebelah kiri kan ada tuh. Sebelum toko buah. Ada di kayak dulu yang bekas warteg kayak. Gede sama dengan Cipanas juga. Cuman 90.000. Apa udah tutup juga ya? Coba dicek nih kalau mau ke Grenci. Kan di dalam tuh. Sebelah kiri ada. Ya jadi artinya gini, kebijakan terkait dengan harga, dengan komisi, nah, itu harus dikaji gitu. Itulah artinya evaluasi tadi. Tapi sebagai masukan nggak apa-apa, nanti coba kita evaluasi. Oke, yang lain terkait dengan apa lagi? Jadi tadi ada harga apa? Ditambahkan paketnya gimana Pak? Apa? Paket pijit, urut, sama pijit, bekam, sama totok wajah gitu. Itu paket. Ada nggak di situ? Enggak ada. Ada totok wajah, lulur, dan pijit urut. Ada tuh. Ada itu paketnya tuh. Lulurnya yang enggak ada sih. Pijit, bekam, terus totok wajah, 3. Pijit, Bekam sama totok wajah. ya bisa ditambahkan itu. Tambah-tambahkan. Oke. Tulis Mbak. Amen mengusulkan ada paket totok wajah. Ada yang minta? Terus totok wajah sama bekam. Nah, sekarang selama ini apa? Sama pijit. Lulur belum ada. Belum. Tapi jarang protokolnya bukan itu jarang. Tapi ini aku berapa hari itu totok wajah Oh. terus ya? Enggak. Ya. Totok wajah. Mm. Oke, ada totok wajah itu. Lulur kan ada tuh. Cuma kan belum di Dulu waktu Shopee. iya, belum diajarin gimana Oh, lulur ya? caranya. Boleh nanti tak ajarin. Nanti Iya, biar bisa Pak. Lulur Lulur Reza. sekalian. Ya, biar ngejreng dulu. Iya, wow ya. ya coba tuh. Oke. Apalagi coba nanti dievaluasi minggu ini biar ada hasil. Nanti Aji sama Mas Pram biar di survei sampai harga bisa Foto? bisa. Apalagi? Oke, dari admin apa ada masukan apa? Mbak, itu cuma itu doang, apa enggak ada yang lain? Jadi ada tambahan apa tadi? Lulur, kamu belum bisa lulur bisa nggak? Iya tuh buat cowok tuh biar bisa totok wajah semua gimana Pak? Biar kan biar Boleh. pendapatan Yang sudah bisa siapa? Pak Harsono Hah? bisa. ini aja kalau jadi kan ntar biar bekam sama totok wajah sepaket gitu. tapi kalau Tapi cowok jarang. Ya biar ditawarin kan Iya, biar bisa ada juga ditawarin gitu. loh. Jadi kan pendapatannya Nur, sini, Nur, bertambah. Nur. Itu bisa tuh. cuma nggak Ini? Itu ada apa lagi? Masukan apa lagi? Oke. Ini ada lagi nih. Wanita-wanita idaman. Yes. Lagunya
Serbonan. Oh, Gue gimana Mbak? Kelingan. Kelingan. Ya, gimana gue? Mbak? Apa Mbak? Mbak Nur apa lagi? Ada masukan apa? Menu? Itu aja Haji mah. Haji. Oke Haji, berikutnya silakan. Sebenarnya masukannya sih cuma ini. Apa? Lebih ke pelayanan terapis lebih diperbaiki di. Misalnya gimana? Pusing aja lah lebih di. Karena kan pasien itu Pak sebenarnya ya nyaman dengan terapis yang komunikatif. Yang apa? top, markotok. Ya yang seperti apa misalnya? Ya ini pelayannya dibagusin lah Pak. Ya gimana? Nah, biar Bagusnya nyaman. gimana caranya? Ya kan kadang ada yang komplain dengan tidak nyamannya, si ini mah terlalu buru-buru, maksudnya gerasa-gerusu caranya, jadi nggak nyaman, pasien ada. Ada begitu? Ada komplain begitu? Ada. Komplainnya ke Mbak Nur apa ke manajemen? Ke Ke saya sih admin? kadang katanya nggak enak ke admin, seringnya ke saya ada. Oke, dicatat Mbak. Jadi nanti kalau ada orang yang nyampein ke terapisnya, Iya. yang pertama disarankan untuk menyampaikan ke admin juga gitu. Kalau enggak ya nanti tetap dari terapis menyampaikan. Oh Saya ini sih sering sih, kadang kalau lagi ini menyampaikan gitu, Ya. nggak tahu kan. kayak gini. Kalau Kadang menyampaikan ada yang ini bilang- dengerin dulu. Cara mengevaluasi satu ini kaitan dengan SOP apa namanya? Terapi ya. SOP terapi. Jadi ketika ada yang keluhan dicatat. Ya Mbak Taza. Satu, pasiennya namanya siapa? Ya. Kan ada nomor HP-nya tuh. Pasien itu dicatat nomor HP-nya juga. Dikirimkan ke pembina. Jadi jangan sampai gini. Jangan sampai tidak berdasarkan. Saya ada misalnya ada keluhan nih. Ada pasien yang komplain misalnya. Komplainnya apa dicatat, tentang apa nih temanya nih. Karena satu ketidakpuasan pelanggan kan bisa dikomplain tuh. Itu dicatat. Komplainnya tentang apa? Yang komplain siapa? Jangan pernah membahas komplainnya dia kepada orang lain, disampaikannya kepada misalnya Mbak Nur. Dia mengkomplainkan, katakanlah menjelek-jelekan terapis lain, itu jangan dianggap kali itu. Yang dianggap itu yang bersangkutan menyampaikan kepada terapis, kedua pada admin. Ada dasarnya gitu loh. Soalnya ada juga tuh pasien yang menjelek-jelekan terapis lain kan gitu. Iya. Ada. Tapi emang ada beberapa gitu. Ya enggak, jangan maning. Pokoknya gini, kalau dapat penjelasan seperti itu, kirim aja ke admin. Admin harus tahu. Kepala cabang harus tahu. Sampaikan ke pembina. Nanti untuk apa? Ditegur orang yang bersangkutan. Misalnya, oh ada rupanya ini orang cuman mau ngomong sama yang bersangkutan langsung gak enak. Boleh. Jangan sampai gini. Misalnya Mbak Nur dapat pengaduan dari orang lain, dari terapis, dari pasien gitu ya. Kemudian langsung ngomong sama terapisnya yang jadi masalah nanti. Iya makanya sekarang sering banyak diem aja lah daripada antara ini, kalau enggak kadang sampai. Ya emang harus diem. Ya, cuma kan kadang Kalau gitu kasih tahu pelanggan. Kalau kita sudah SOP-nya sama, sebenarnya sama, ya ditangani siapapun sama, Bu. Kalau masalah kecocokan itu beda ya. SOP-nya kan sama. Masalah orang buru-buru itu lepas dari persoalan SOP itu. Berarti tidak mengikuti SOP kan itu. Itu intinya. Oke, tadi berikutnya siapa Mas Haji? Tadi. Oke. Ini kita ajari cara mengevaluasi, cara berpendapat kalau dibilang gitu lah. Oke, silakan Ci. Ya. Tentang apa? Cuma apa ya?
Nah, Terkait dengan THR gimana? ya kan bulan tahun kemarin Hmm. banyak yang ini ya, bukan Aji sih merasakan Pak. Maksudnya pas pulang tuh gak bawa apa-apa gitu. Kenapa? Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Gitu. Iya. Gitu ya. Kemarin kamu kerja udah berapa tahun? 3 tahun. Kayak bener kamu kerjanya lagi Tahun, meeting. 3 bulan kemarin. Waktu bulan kemarin, waktu pulang tuh kamu udah berapa bulan? 3. Sudah 3 bulan waktu Iya. itu. Jadi Tengahnya udah lumayan lah maksudnya Pak. Buat 400 apa. ya ya. Oke. Terus yang ditanyakan? Yang ditanyakan? ya maksudnya sekarang tuh kayaknya mau kayak tahun kemarin apa gimana gitu. Ya bagaimana, Pak Amel? Kan gitu. Iya. Ya coba gimana? Kalau aku masukannya gini, tahun kemarin yang udah 1 tahun tapi 2 juta semuanya ya tahun Ya. kemarin. Terus kalau bisa dibayarkan jangan sesudah Lebaran, Ya, ya, minimal betul. separohnya dibayar dulu. Ya, Itu Gitu, Pak. Maksudnya Biar bisa dibawa pulang. Kalau tahun kemarin untung ada mobil foto. Kalau nggak ada Iya. nggak bisa pulang, nggak bawa duit. Oh iya. Iya. Iya gitu Pak. Ini ngumpulin Pak ya. Iya. Oke, kalau coba bisa datanya Pak. gimana? Data dari MDM. Uangnya coba dilihat. Laporannya. Lihat. Ambil. Tinggal 11.000. itu ada potong ya. Ada potong semua. Matang kan. Mobil. Mobil berapa? Gua nggak pernah sama potongan. Fotonya kan mau buat ini. Tahun kemarin itu berapa? Ininya. Anggarannya berapa untuk? Kemarin tuh yang tahun kemarin yang udah berapa besar coba? Mbak Gita. Bagi kita berapa? 7. 7 Juta ya. Ya ini Pak gantung tahunnya, kalau yang udah banyak 7 tahun ya. Iya. 7 tahun itu berarti 7 juta, cuman dibayarin per awal itu 2 juta, dan nanti yang 1 juta yang 5 jutanya berarti nanti nyusul. Tapi setelah selesai semuanya, setelah punya selesai semuanya, baru nanti Mbak kita kebagian sebulan itu 1 juta 1 juta. Kalau untuk semuanya sih kemarin datanya yang lebih dari 1 tahun itu dapat 2 juta semua rata. Oke, coba Mbak Amel laporannya. Laporan MDM ya. Jadi MDM itu memang dari dulu itu sebagai apa? Dana sosial. MDM itu dana sosial. Sekarang MDM-nya ada berapa? Pendapatannya selama ini berapa? Jumlah total pendapatan? Belum di total semua. Oh belum. Belum. Kenapa? Enggak, selama dialihkan ke MDM, pendapatan dari MDM, misalnya dari rupiah berapa? Belum di total Pak. Ya, kenapa? Jadi gini Mbak, di total pendapatan MDM, satu dari rupiah berapa? Pengeluarannya untuk apa? Kan gitu. Misalnya kan itu ada tuh MDM menerima pinjaman dari dana apa? Misalnya dari Petikes ya, pertabungan gitu ya. Itu berapa? Penggunanya untuk apa? Itu biar dicatat. Nah, kita mau ngumpulin dana untuk THR. Jumlah rupiah selama 1 tahun ini berapa? Ada datanya nggak? Kalau setahun sih belum ya, paling nanti tinggal bisa di data-data. Anu di data semua ya. Karena gini, Jumlahkan aja. jadi kita itu kan banyak melakukan perubahan. Misalnya gini,
Sekarang MDM mengeluarkan untuk produksi garam misalnya, produksi garam, tapi itu berapa jumlah yang dikeluarkan untuk produksi garam? Terus pendapatan dari garam rupiah berapa? Ya, karena gini, konsepnya MDM itu untuk berbagi, dan itu banyak yang kita bagi. Kita berbagi itu nggak sedikit, apalagi sekarang alhamdulillah orang yang berpuasa diberikan buka puasa kan gitu ya. Itu mudah-mudahan nantinya bisa pada puasa semua kan gitu. Pada puasa, pada insya Allah pengaruhnya besar. Demikian juga kaitannya dengan pendapatan MDM, coba dianalisa. Kira-kira di bulan puasa pendapatannya menjadi berapa? Orang rupiah banyak kan sekarang? Kalau bulan kemarin, alhamdulillah ada 7 Pak. Ada 7, 1 bulan tuh ya? Iya 1 bulan 7. Bulan kemarinnya 2, seringnya sih maksudnya 2, 3. Oke, berarti gini, penjualan garam ada belum? Orang yang ambil garam? Bulan kemarin berarti ada. Kalau yang pembelian garamnya saja, kalau pembelian garamnya saja 4. Ya, nanti kita sosialisasikan juga tuh pasien-pasien biar pada ngambil garam. Ini kita bukan untuk mencari keuntungan ya. Rupiah kita digunakan untuk full sepenuhnya adalah aktivitas sosial. Ya, siapa tahu ke depan itu kayak dulu itu rupiah itu 70% malah, terapi itu hanya 30%. Terapi itu hanya 30%, 40%. Banyak rupiah, jadi banyak pendapatan dari pembersihan rumah, rukiah, buang susu, kayak gitu kan masuk ke majelis zikir. Nah, sekarang kan sudah dikondisikan majelis zikir seperti kita juga punya kewajiban tuh anak yatim, terus ke masjid-masjid itu kita ada loh, cuman belum tak masukkan ke MDM. Ya misalnya gini, Bapak itu dari tahun 2000 tuh makam di Yoman itu dinyalakan lampunya, pasang lampu, pasang listrik, itu yang bayar sampai sekarang tuh ibu. Nah ini ada lagi nanti mau dibangun makam itu dipasang listrik. Jadi makam sekarang di kampung sana tuh nggak gelap gulita, nggak terang benderang. Itu dari MDM dananya. Nah, aktivitas-aktivitas sosial seperti itu akan kita kembangkan, termasuk berbagi dengan sampean nanti. Ya. Jadi coba dirancang, ini bulan apa sih? Bulan puasa kapan? Februari. Puasa Februari. Berarti anggarannya Tanggal untuk 18. anggaran untuk ini berapa? Untuk THR? Kalau tahun kemarin sekitar 30-an, 32 deh. 31, 32 kalau nggak salah. Ya coba nanti dikondisikan biar bisa setidaknya separohnya dibayar di depan. Karena gini, kan kita masih ngalami kerugian. Coba bayangkan, kita cek Kampek itu sudah tahun ke-7 nih, itu masih merugi terus. 7 tahun kalikan rata-rata berapa? Bulannya berapa ruginya Cikampek? Coba dibuka di laporan. 5 juta. Masih sama yang bulan kemarin. Jadi nanti Bapak makanya gini, berharap nanti dari sini disiapkan orang-orang yang keren untuk dibawa ke Cikampek, mengkondisikan Cikampek. Karena Cikampek itu sebenarnya prosek banget. Wah, Cuman memang terapisnya kurang bagus gitu. Ya orang-orang baru belajar semua dan tidak mengikuti diklat manajemen, jadi kurang optimal. Jadi kalau kerugian 5 juta, ini berapa? 7 juta malah tahun bulannya. Padahal omsetnya berapa? Penjualannya berapa? 12,9. Nah, artinya dengan 19 juta sudah BEP, tapi angel tuh 19 juta itu susah. Karena apa? Itu tadi
Minggu ada pasien lah, libur, terapisnya gitu. Ada aja. Jadi kalau rata-rata itu tiap bulan tuh 5 juta ya. 5 juta sampai 6 juta katakanlah begitu. Katakan 5 juta wis, setahun berarti berapa? 5 juta, berarti 60 juta kerugian kita nih. Setahun 60 juta, kalikan 7 tahun 420 juta kerugiannya itu Cikampek. Ya, yang demikian kalau kalian tuh sudah belajar evaluasi akan semakin luas hatinya, luas pikirannya. Seperti itu. Jadi mencoba mengevaluasi dengan konsep spiritualitas. Jadi ketika kalian ini gimana Pak? Gimana Pak nih? Saya punya targetnya Pak, jual garam herbal Pak. Garam herbal atau garam dah ke pasien-pasien. Supaya apa? Supaya MDM punya banyak duit. Supaya nanti saya THR-nya lunas di depan. Kan pola pikirnya harus begitu. Bukan deg-degan, loh saya nanti jangan-jangan THR-nya nggak ada nih gara-gara Reza ini produksi terus misalnya. Kan mikirnya gitu. Jadi karena apa? Pikirnya sempit. Kalau orang berpikir sempit itu begitu. Enak ya Reza ya. Berapa 1000 kali kan berapa? 1.500 kali berapa? 1000 terus nanti dapat 500. Kalau orang berpikir sempit begitu. Tapi kalau orang berpikir luas, Masya Allah Reza dapat tugas yang sangat berat. Saya yang jajak berat, gak bisa. Kok Reza mau ya? Masya Allah Reza, selamat Reza. Kok Reza? Itu loh. Itu cara berpikir yang luas. Emang buat Reza itu garam? Enggak, buat MDM. MDM buat apa? Buat kita berbagi kepada orang lain. Bukan pada sampean. Sampean kan ada lebih. Kamu udah mendapat penghasilan. Ayo kita berbagi pada orang lain. Untungnya apa? Untung bagi pasien mau beli kemana-mana. Oh dekat di DHB ada. Untung buat pasien. Oh ternyata DHB bener-bener nih. Kalau ini bener-bener tiap malam Jumat didoain. Kalau yang lain belum tentu. Kita akan bantu pasien supaya dimudahkan dalam mencari. Ini cara berpikir luas. Kalau berpikir sempit, garam dijual segitu 40.000. Enak ya, untuk bahasa. Ya untuk buat siapa? Buat berbagi. Kalau orang punya, yang beli juga begitu. Kan gitu. Kasih tahu ini buat bukan untuk DHPH bukan. Itu majelis zikir Bu. Berbagi anak yatim, buat jompo, kita ke musola, penerangan di makam-makam, misalnya begitu loh. Ini cara berpikir luas. Jangan deg-degan. Ayo deg-degan sholat malam biar terjual, biar DHBA punya kemampuan membayar. Itu cara berpikir yang meluaskan hati dan pikiran. Gitu ya Ci ya. Jadi ini penting kayak gini nih. Kalau saya doanya malah kalau keluar rumah itu ya Allah banyak pasien terus doanya itu. Iya bagus. Bagus begitu, berdoa terus. Hanya ini penting apa? Satu tadi judulnya apa? Sebagai administrator dicatat, mencatat pendapatan rupiah seperti apa. Oh kalau gitu orang-orang yang diterapi kalau sekiranya ada suruh rupiah, suruh bedah orang kan besar tuh. Berapa tuh bedah orang tuh? 5 sampai 9 juta. Ya kan? Rupiah berdaurat 3 sampai 6 juta. Rupiah mengeluarkan susuk 3 sampai 9 juta. Buat siapa? Buat Mas Sogi kan enggak juga. Wow. Bayangan itu wah enak duitnya banyak ya. Semakin banyak kita semakin berbagi banyak. Makanya kalian kalau punya tip jangan nggak mau keluar, masukin kotak itu loh, kasih 2.000 apa 5.000,
pasti berlimpah-limpah. Berlimpah, percaya deh. Seperti itu. Saya suka di pasar, Pak. Saya suka di pasar. Apa di pasar? Selama di pasar itu yang minta. Ya kan di sini juga sama. Di pasar juga, di sini juga. Orangnya langsung. Ya bebas, dimanapun artinya berbagi gitu. Kayak gitu ya. Ya. Jadi harapan Bapak itu gini, ini judul evaluasi nih. Kalau evaluasi itu sempit pikiran kita, tidak diluaskan, maka yang ada adalah apa? Menjadi orang yang mengevaluasi cenderung yang bersifat bahasa Arabnya apa tuh ya? Grundel. Grundel ya. Jangan grundel. Luaskan hati dan pikiran. Itu ya kira-kira ya. Kak, tuh Jos kan Bapak ngomong kemarin tutup. Itu Jos kedepannya gimana Pak? Ya Bijos sebenarnya ini Mari Bapak ngomong gitu ya. Gitu. Bijos itu sudah ini ke-10 kali. Karena kemarin 7 kali, berarti 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ada Yusuf itu ya, tutupan, Valen gitu kan ya, tutup. Zaman Mas Rahmat itu, tutup, buka lagi 78, terus 9, nah ini ke-10 berarti. Tutup ke-10 itu kasusnya barang hilang, ya. Barang hilang, stok hilang. Tapi jangan bosan-bosan, ada orang baru lagi nih. Saya belum siap Pak. Konsentrasi menjadi terapis yang profesional dulu Pak. Oh nggak siap. Belum. Orang yang belum siap singkirkan aja. Kita tuh harus siap semua di sini. Saya berusaha jadi AP Prof dulu Pak. AP Prof, ahli terapis profesional. Salah satu terapinya itu ada suruh minum jamu. Jadi bukannya ada Prof, AB Prof juga. Jangan pernah merasa belum siap. Kalau itu udah siapkan, hidup itu harus siap. Jangan merasa berat jadi pekerja, jangan. Itu ilmu. Jadi gini, kasih tahu nih. Aji uang hadirnya 30.000. Ya. Siapa ini kamu? Reza 30.000. Lina 30.000. Amel 30.000. Abu berapa? Saya udah 30, sebelumnya 19. Kemarin berapa? 19. Kita menuju 17 Berapa tahun ya, sebelumnya? setahun kita. 2 tahun. 2 tahun. Kamu baru berapa? Yang baru 20 bulan. Baru 20, sudah 30. Kamu berapa, Len? Bulan Juli. 6 bulan. Sudah langsung 30. Kamu ini pertama datang tuh dia nggak pakai uang hadir. Kita setahun loh. Setahun. Setahun udah. Setahun baru dapat. Kenapa kalian tuh dimasukkan dalam daftar 30.000? Karena kamu punya tugas satu ngelola Bijos. Kamu ada tugas ngelola medsos. Itu ada nilainya, ditambahkan. Mereka nggak ditambahkan. Pak Harsono itu sudah 2 tahun. Sama, baru 20.000 ya? Berapa? 3 tahun. Kan ada susunannya. Loh kalau ditempatkan di Bijos nggak mau, lah terus mau digaji berapa? Tujuannya itu sebenarnya untuk melatih loh Bapak, itu gampang. Kalau di Bijos tuh lihat wah ini pinter nih orang ini. Administrasinya kan untuk ajar latihan. Emang benar-benar serius buat usaha? Enggak juga. Bangkrut terus rugi terus. Bener loh. Lihat itu tuh. Berapa yang dibantunya masukan tiap harinya? Ada kan? Ada tiap hari, cuma aku bisa ngeliat. Oh ini anak rajin nih. Ukurannya apa? Oh ini jujur nih. Ada gampang lihat orang itu. Aji itu pertama datang lihat ketidakjujuran tuh. Aji. Om Sohidi itu beli apa namanya? Susu harganya 2.000 aja. Berapa? 2.000 beli 4. Harusnya 8.000 kan. Kok di laporannya 16.000. Ini contohnya gitu. Bapak gampang kok. Oh ini dipegang Reza nih. Bagus ini. Jujur nih orang. Kan gampang lihat. Oh ini orang barang pada hilang, nggak ada lagi yang lain, gampang. Barang pada hilang gampang.
Cuman karena luasannya dibiarkan aja. Sebenarnya nggak boleh dibiarkan, tapi mau gimana lagi? Nah ini jadi melatih kejujuran di situ. Dari dulu kan banyak yang tidak jujur. Kisah kan banyak di sini. Di sini kisah kotak dicuri juga ada. Kalau apa-apa nggak luas, udah masuk penjara. Kalau nggak luas loh, yang namanya kotak amal, itu kotak itu yang isi kita loh, bukan orang lain. Kotaknya masih ada. Waktu itu berapa ya per hari ya? 5%. 5%. Waktu itu 5% pendapatan pokok, masukin 5% di situ. Jadi tiap bulan kita omset katakan 100 juta, berarti ada 5 juta di situ. Digondol, dicuri sama orang sendiri, coba. Ketahuan dari CCTV, ya di sidang dan sebagainya. Tapi bapak nggak akan laporkan polisi, kasihan. Kalau nggak sudah dikerangkeng mas. Mau si tega, yang tega tuh orang berarti udah rusak banget gitu. Bapak sekarang tak genjot di diklat majelis dikir saja pak, biar hatimu luas, jangan sampai bangkrut. Kamu ekonomi boleh bangkrut, tapi jiwa jangan pernah bangkrut. Gitu ya. Jadi saat penugasan di Herbal itu suatu keharusan. Jangan pernah menolak pekerjaan apapun. Karena bukan memberatkan, malah jadi ilmu. Kayak Haji tuh, Haji nggak kuat. Dia bangun siang, dia ditugaskan tidur di sana, dia nggak kuat tidur di kerangka. Karena di sana harus bangun pagi. Lah Ustaz kan biasa. Sana sebelum subuh bangun harus. Sekarang udah bangun pagi belum? Udah. Alhamdulillah. Udah tapi tak tidur lagi. Nggak apa-apa, siang-siang tidur lagi nggak apa-apa. Bertahap lah, itu kan berat. Memang bagi orang-orang yang biasa tidur siang apa ngantuk apa. Yang penting pagi itu jangan tidur. Tidurnya kan jam 1 boleh kan? Ngantuk tidur. Tapi usahakan pagi itu jangan tidur. Berdoa, zikir. Kira-kira gitulah ya. Nah, kadang-kadang sangat lucu-lucu aja. Kemarin aku ke masjid, tak foto, tak kirim ke Asep, di masjid ini. Uangnya masih utuh. Tak kirim, kocak ya, buat hiburan aja sih. Tapi dia supaya dongeng, gini, Saya kamu kalau ada uang kembalikan aja, karena itu kalau uang kotak itu dimakan istrimu, anakmu bahaya kan. Kita sudah ikhlas, semua udah ikhlas kan, cuman kalau kamu mau membalikan tuh bagus dikembalikan. Nanti di sini diserahkan lagi buat orang lain juga, buat diri sendiri. Itu maksudnya. Oke ya. Ada lagi yang lain? Mbak Taza apa Mbak? Jadi gini Mbak, nanti kan kita mau gerakan terapi di Grenji ya. Kan dari dulu bukan sesuatu yang ringan ya. Untuk bergeser sampai ke Grenji itu kayaknya berat banget buat kalian tuh. Padahal Bapak tuh kepengen di Grenji itu hidup. Karena ini kan masih kontrak. Jadi Grenji punya sendirian biar hidup. Kita masih kontrak semua nih. Kapek juga kontrak. Bahkan masih punya utang banyak itu 35 juta, hampir 40 juta. Kampek belum kebayar. Seperti itu. Jadi ini biar latihan nanti kalau ada kayak rupiah misalnya. Kan kita udah evaluasi, rupiah itu sebenarnya menakutkan bagi orang lain. Rupiah itu ketika ada rupiah, pasien pada takut loh. Karena dulu pernah kejadian ya, rupiah di sini pasien muntah-muntah. Ada. Kalau nggak di sini malah rukiahnya pada di sana. Jadi rukiah kalau bagi kita mungkin biasa, tapi bagi pasien sesuatu yang menakutkan. Makanya rukiah dianjurkan untuk ke Kerangga, untuk ke Grenji, tapi belum terrealisasi. Maunya di sini terus. Di sini masih ada yang takut nggak? Enggak sih kalau takut, cuma nanya aja Pak. Nanya gimana misalnya? Ada rukiah ya Mbak? Kalau yang di belakang, tapi kalau yang di depan kan nggak kedengaran. Maksudnya nanya ada yang rukiah, maksudnya apa?
Hanya sekedar bertanya atau Iya. ada rasa was-was? Enggak, hanya Enggak. sekedar bertanya aja. Nggak apa-apa ya. Oke. Oke, nanti ruqyah dikerangkan dengan urgensi. Kalau bisa di Grenji ruqyah, jangan di sini. Karena banyak dari dulu tuh kasusnya gini. SOP ruqyah ada nggak SOP ruqyah? Ini kan ada ustadz baru yang nanti akan menangani. Jadi SOP kan tadi orang-orang yang lama juga tahu-tahu misalnya gini, ruqyah tempat buat muntahannya pakainya tempat sampah. Betul. Itu yang kadang-kadang berarti nggak SOP nggak berjalan. Makanya nanti diberikan SOP-nya. SOP ruqyah seperti apa? Kan dulu kan kalau ruqyah tuh ada mandi dulu. Ya. Dulu nih zaman dulu tuh ruqyah tuh tenang banget situasinya tuh. Jadi membuat orang tuh merasa nyaman. Mandi, kalau dulu kebetulan kan ada lantai 2 ya. Lantai 2 juga konsultasinya di pojok juga di kamar 9. Mandi, habis mandi ruqyah. Kita habis ruqyah olah nafas, olah verbal, olah batin, sehingga melibatkan banyak orang. Dapat semua jadinya. Misalnya ruqyahnya, nih, misalnya Ustadz Pram ruqyah. Oke, nanti olah verbal ya, olah verbal sama Haji misalnya. Ini Haji harus ikut, dilatih untuk ikut ruqyah. Tidak akan mengurangi Ustadz, tidak akan mengurangi ilmunya maupun uangnya, semua dapat komisi. Nah dulu tuh biasanya olah verbal sendiri dapat, olah batin, olah verbal itu jadi satu kesatuan tuh, satu orang melatih olah nafas. Olah verbal tuh coba Bu melatih baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca ayat kursi. Olah verbal jadi verbal bersuara. Bacanya sudah benar apa belum? Kan gitu. Nah, itu nanti orang itu semakin kuat tuh. Jadi ketika ada kesalahan dalam tajwid atau seperti bisa diperbaiki di situ. Olah verbal itu. Olah batin apa? Coba Bu, dalam hati. Ibu baca dalam hati, tidak ada suara. Tidak ada suara, tidak ada gerak di bibir. Itu olah batinnya. Suratnya sama. Al-Fatihah sama kursi. Kalau orang yang lebih punya penguasaan bahasa Arab yang lain ya boleh. Itu olah nafas ada. Ya. Olah nafas. Olah nafasnya udah ada yang pintar belum? Udah ada yang jalan belum? Sudah pernah ikut olah nafas belum Mas Bu? Udah, Fataza, sudah. Rina, Pak Amel, Pak Nur, Reza, Aji, Kenapa sering ya? Udah belum? Ya nanti biar diterapkan, karena itu penting gitu. Olah nafas kan, kita masih punya nafas kan, nafasnya belum berakhir kan, ya masih bernapas. Oke ya, ada lagi yang lain? Jadi nanti kita akan kondisikan untuk apa? Jangan di masa Tahan. Ayo apa lagi? Keluarin anak-anaknya. Mohon maaf ya Pak, mewakili terapis. Kan sekarang gula teh itu kan sudah tidak ada. Banyak yang. Kenapa? Iya Banyak yang menderita. Iya. Kenapa? Sama itu juga sih pasien kan kalau habis gurah biasanya dengan teh. Ini kan dengan air putih sekarang. Nah, Kadang ada juga sih Pak beberapa pasien yang nggak minum jamu, mintanya teh, kadang teh tawar aja, teh manis minta juga. Biasa sediain gula teh aja. Cuma gula teh. Yang pentingnya gula teh itu. Kalau teh kan maksudnya yang nggak ngopi juga bisa minum Kan teh. buat pasien. Pasien.
Dulu kenapa diberhentikan? Ya karena itu yang Reza Kadang Maulana. ada yang banyak terbengkalai. Apa gitu, kadang mungkin gak diminum lupa, Kadang itu pasien pesen di sebelah apa ya, ompur, tapi mungkin ompurnya belum ngambil lagi gitu. Sama itu pasien yang di sini minta dibuatin kopi ya cuma dia diminum, bukan habis dia minum kopi sudah bisa. Apa aja ini juga nggak nanya dulu tiba-tiba di Ya emang harus gitu, itu namanya kamu dapat tugas dari bapak. Jadi kalian sekarang bukan hanya Reza, sekarang saya menugaskan kalian nih berberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 8 1, 2, 3 iya. Untuk apa? Ya contohnya ini belajar mengevaluasi, karena sampai itu nggak pernah bikin evaluasi bulanan. Karena Mas Abu nggak punya kemampuan mengevaluasi, Mbak Taza juga belum. Udah berapa bulan nih, udah 3 bulan dari Oktober, November, Desember digenjot, ditanya terus. Makanya sekarang coba bikin masuk dalam daftar 7 itu. Yang tadinya 5 sekarang jadi 7. Itu mengevaluasi, jadi untuk apa sih? Bahkan tadinya kita dapat buka, ini ya karakternya. Tadinya kan buka puasa aja sendiri kan. Sekarang sudah ada berbagi. Dari dari MDM sudah berbagi. Ya kenapa nggak dipikirkan, coba kita aja berbagi buat diri sendiri ini. Buat diri sendiri aja berat, apalagi buat orang lain, kan gitu ya. Kira-kira begitu nggak sih? Enggak ya? Enggak? Enggak sih. Enggak? Coba analisa, hitung ininya. Gula kopinya berapa? Lina, kamu suruh evaluasi, ada nggak evaluasinya? Belum, Mbak. Berapa coba habisnya? Kalau gula kopi yang gede kurang berapa? Enggak, sebulan habisnya berapa? Jadi setiap belangko itu nanti bawahnya dibuat evaluasi. itu udah 209. Berapa? 209.000. Apa itu? Gula kopi teh. Gula kopi teh. Berasnya berapa? Beras. Beras 840. Apalagi yang kaitannya dengan perlengkapan kantor, ada kenaikan apa enggak? Maksudnya naik turunnya nggak pernah dievaluasi ya? Coba dievaluasi deh. Tadinya berapa pengeluaran gula kopi? Coba dari bulan ke bulan dilihat. Sebentar. Fluktuasi aja berarti ya. Gula kopi teh bulan dari bulan apa, Pak? Dari awal, coba dari bulan apa Dari itu? awal. Nah, April. Ya. April 390, Mei 364, Juni 334, Juli 450, Agustus 349, September 582, Oktober 462, November 507, Desember 209. Desember 209. itu Oktober tadi Agustus, September sampai 500. September iya 500. Apa aja tuh? Itu enggak, maksudnya diminum apa enggak? Apa dibuang-buang apa gimana? Karena nggak mau nggak tahu. Iya kan Nggak dijelasin. mahal itu kopinya Pak. Ngeteh Kopinya kopinya ya banyak. 60.000 ya. Kopinya yang mahal aja.
Itu masih ada 200 bulan Desember. Iya. 200 Desember. Karena udah gak berjalan. Ya gini, kan kemarin kasusnya bersamaan dengan barang-barang pada hilang jamu, itu nggak sedikit. Jamu itu modalnya 40.000, dijual 60.000. Ya, terus apa tuh? Apa namanya? Kopi ceng. Kalau saya sih suka ngambil, tapi itu Pak jahe sedikit, apa namanya itu? Temulawak, kunci. Ya maksudnya gini loh, waktu itu memang kajiannya begini, sepertinya kurang menghargai. Kalau dipikir apa sih uang 200 juga biasa kok, berbagi sama orang lain juga biasa kok, ya kan? Cuman karena kurang aja, berantakan. Cuma bekasnya emang kadang nggak mau cuciin. Ya nanti kalau untuk pasien apa aja deh, masukannya apa? Teh gitu. Teh sama gula. Sebenarnya kalau pasien itu yang dibiasain kopi. Teh habis berapa teh? Teh mas satu kotak 12.000. 9, 12. Yang mahal kopinya. Pasien itu sebenarnya ditawarin kopi. Kalau ada yang pasiennya enggak. Ada yang mau kopi suka ditawarin. Padahal jangan ditawarin. Iya jangan. Pasien mau di luar waktu paling minum kayak gini juga pas-pasan. Ya terus apa lagi? Iya Pak, mungkin dari ini apa brosur. Oh ini brosur. Brosur gimana? Brosur ini kan udah lama dari tahun, sama harganya kan juga udah beda-beda semua. Ini kayaknya dari tahun Iya. 18-an ya. Pernah ada yang ini kan Tentang oh 1923 itu 100. lihat brosur ya Pak. Brosur Sedangkan Pak. saat ini kan tentang Ada yang- politik udah 100. Pas kesini naik loh, di sininya segini, ya maaf Bu, dijelasin. Maaf itu yang lama Bu, yang baru belum dicetak. Oh, Oke, ada- brosur. Nah, ada. Jadi salah info. Ke teman-temannya ngasih infonya yang lama, nyampe sini yang baru, ada beberapa orang. Oke nanti apa isinya itu? Isinya apa dalamnya? Harga, Pak. Harga ya. Iya, harga sama itulah, maksudnya kayak yang nanya, ini Mbak ada lulur, emang kalau lulur termasuk agak sering sih yang nanya kalau Iya. lulur. Ya nanti berarti bikin prosedur. Ini kasusnya kan kenapa sampai menumpuk banyak? Karena tidak dibagikan pada tahunnya. Jadi kita nyetak dalam jumlah banyak, cuma ditumpuk doang nggak dibagikan. Kan gitu judulnya. Nyetak sekali nyetak kan 10.000. Ditumpuk di pojok gitu. Dilipat juga enggak. Ya, akhirnya suruh lipat-lipat kemarin kan. Nanti kalau misalnya dicetak itu benar-benar dibagikan gitu. Jadi benar-benar bukan sekedar cetak gitu. Kalau di sini biasanya memang pada ambil buat ngasih tahu ke teman-teman. Biasanya selalu ngasih tahu kalau harga di situ berbeda. Kalau mau foto yang di papan aja. Ya contohnya fototerapi sampai sekarang nggak jadi kan. Ini Mas Abdul butuh fokus. Bila perlu jangan tergantung sama Om Sohidi. Sohidi sudah ada foto datang ke percetakan, susun, mulai mengambil peran gitu. Ini kan dari dulu kan Bapak terus brosur juga Bapak terus. Coba mengambil peran. Oke. Terus apa lagi brosur? Main. Mohon izin Pak. Mungkin untuk kemajuan herbal atau jamu atau bisnisnya Pak ya. Mungkin mohon izin kalau misalnya di depan itu yang itu
ngomongin proklam ya, apakah Lampu. lampu fog itu diganti dengan jamu atau bicos gitu Pak, barangkali Apa? dari kelihatan Yang mana? Kok? di bawahnya pijat dulu misalnya larinya ke situ barangkali Itu oh kita cobain itu aja. Itu kan Mas Pri juga kan juragan jamu dulu tuh. Mas Pri itu juragan jamu, ini juga juragan jamu nih. Jamu sudah muncul ya? dulu Nah, saya maksudnya pok-pok Cito muncul itu. ya, Yang mana? jadi itu juga mempengaruhi sambil dikasih lampu-lampunya itu biasanya suka menarik perhatian juga. Jadi dari kelihatan dari itu udah kelihatan ada jamu di situ. Misalnya poklam situ misal benar bikin poklam sendiri barangkali itu dari jalan misalnya itu udah kelihatan ada warung jamu terus biasanya mempengaruhi. Misalnya nanti di bawah poklam Baitul Hikmah misalnya itu ya bisa juga atau di atasnya gitu. Iya. Pak. Di atasnya poklam itu yang itu di atasnya jadi Ya. kelihatan dari mobil barangkali Ya, siap orangnya dulu nih. Reza masih siap? harusnya Ustadz siap? dua-duanya siap saling berkolaborasi. Iya. Oke. Yang bisa dikondisikan sekarang adalah satu, teh coba nanti dipenuhi aja tehnya. Ya. Kalau yang keberatan kopi dan sebagainya ya, toh kita ada kompensasi. Apa Nur? Ada pasien apa? Disambut dong. Silakan masuk. Lagi lihat-lihat kayak mobilnya aja belakang. Oke, apalagi ya nanti dibelikan aja teh ya itu ya. Kita takut kaget. Good morning. Gak apa-apa, nggak usah takut. Kita sambut Ibu. Assalamualaikum Bu. Disambut dengan doa. Om, monggo Om. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo. Om, sekarang kita buka lebih pagi Om, jam 8 Om. Oh gitu. Oke. Iya. Tapi kagak ngomong. Nah, ini baru nih lagi kerancang, makanya lagi meeting nih. Karena ternyata banyak yang dari pagi hadir yang harus menunggu siang. Jadi kita sekarang sudah mulai buka pagi. Jam 8. Iya. Itu. Selamat pagi ya. Oh, selamat pagi Ibu Guru. Selamat datang. Selamat datang. And good morning everything. Ya udah kita akhiri. Bila kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dus. Mana? Dus mana?